Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Khalifana Rizky dari Universitas Brawijaya, Prodi Akuntansi dengan NIC CP 146. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu Google Collaboration. Yang pertama ada definisi. Google Collaboration atau Google Suite adalah kumpulan aplikasi produktivitas yang dikembangkan oleh Google. 3 aplikasi yang tergabung dalam suite meliputi Google Docs, Google Sheet, dan Google Slide. Jika menggunakan aplikasi ini, salah satu keuntungan utama dari aplikasi Google Collaboration adalah dapat digunakan secara gratis dan diakses baik melalui komputer ataupun smartphone dalam kondisi online ataupun offline. Selain itu, pengguna memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dalam mengedit, mengubah, memberikan komentar, dan mengakses lembar yang sama. Ini dimungkinkan karena platform ini memungkinkan pengguna untuk berbagi tautan kepada orang lain. Selanjutnya, pengguna dapat membuka layanan Google Collaboration dengan berbagai cara, salah satunya adalah melalui Google Chrome. Setelah membuka new tab pada Google Chrome, pengguna dapat memilih Google Apps yang terletak di pojok kanan atas, seperti logo kotak 9. Di dalam Google Apps terdapat berbagai aplikasi yang disediakan oleh Google, salah satunya yaitu Google Collaboration yang terdiri dari Google Docs, Google Slide, dan Google Sheet. Yang pertama, penjelasan singkat Google Docs. Google Docs merupakan alat pengolah kata yang memungkinkan pembuatan serta pembagian dokumen kepada orang lain. Salah satu keunggulan Google Docs dibandingkan Microsoft Word adalah pendekatannya yang berbasis web. Ini berarti dapat mengakses Google Docs melalui browser tanpa perlu mengunduh aplikasi khusus. Google Docs juga memiliki fitur yang mempermudah berbagi dokumen yang telah dibuat. Selain itu, dapat memberikan akses kepada orang lain untuk menambahkan komentar atau mengedit dokumen secara real-time. Seperti ini tampilan awal ketika ingin membuat dokumen di Google Docs. Ada opsi untuk memulai dari dokumen kosong tanpa template. Semua dokumen secara otomatis disimpan di Google Drive. Dengan cara ini, dokumen tetap dapat diakses dari berbagai perangkat yang berbeda. Yang kedua, penjelasan mengenai Google Slide. Google Slide adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat slide presentasi, mirip dengan Microsoft PowerPoint. Walaupun slide bersaing dengan PowerPoint, aplikasi ini dapat berfungsi secara kompatibel dengan PowerPoint. Ini berarti dapat membuka berkas dalam format PPTX di slide. Dalam slide, pengguna diberi keleluasaan untuk menyunting dan mengadaptasi presentasi yang telah dibuat, mulai dari menyisipkan media atau slide baru dalam presentasi, hingga menambahkan efek animasi atau transisi guna membuat presentasi menjadi lebih menarik. Sama seperti aplikasi Google Collaboration yang lain, Google Slide juga terintegrasi dengan Google Drive. Artinya, setiap presentasi yang dihasilkan atau diubah menggunakan slide secara otomatis akan tersimpan dalam Drive. Selain itu, pengguna juga mampu membagikan presentasi yang dibuat melalui slide kepada orang lain. Fitur ini mempermudah dalam kolaborasi untuk membuat presentasi bersama dengan tim atau rekan lainnya. Dan yang terakhir ada Google Sheet, yang merupakan alat berbasis web yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengedit lembar kerja. Dengan Sheet, tidak hanya memungkinkan untuk memasukkan data ke dalam tabel, tapi juga memprosesnya menggunakan berbagai rumus. Tak hanya itu, pengguna juga mampu menciptakan grafik berdasarkan data yang telah dimasukkan ke dalam Sheet. Ragam pilihan grafik yang dapat diakses di Sheet meliputi pie chart, kolom chart, dan area chart. Google Sheet telah dilengkapi dengan fungsi query yang mempermudah pencarian data yang diinginkan. Sama seperti Google Docs dan Google Slide, berkas yang dihasilkan menggunakan Google Sheet dapat dibagikan kepada orang lain dan dapat tersimpan secara langsung di Google Drive. Google Sheet juga menyertakan fitur track change yang memungkinkan pengguna untuk melacak siapa yang membuat perubahan dan jenis perubahan apa yang dilakukan dalam dokumen. Juga dilengkapi dengan fitur yang memungkinkan pengguna untuk memulihkan versi lama dari file atau recovery file. Pada dasarnya, Google Sheet memiliki fungsi yang mirip dengan Microsoft Excel. Yang menarik, dengan menggunakan Sheet, pengguna masih memiliki kemampuan untuk mengimpor berkas dari Microsoft Excel. Baik, setelah menjelaskan secara singkat overview dari Google Collaboration, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengubah format data atau merapikan data pada Google Sheet. Di sini, saya sudah memiliki data dari PT Speed Force Indonesia
dan juga instruksi soalnya, di mana kita akan mengubah tipe font, font color, font size, diksi kalimat, registration, salary, font, dan date of join. Yang pertama, kita akan mengubah tipe font, font color, dan juga font size. Yang pertama, kita dapat klik Ctrl+A pada keyboard, lalu kita pilih font, lalu kita ganti ke Arial. Lalu kita pergi ke font size, lalu kita ketik 11. Setelah itu, kita pilih ke text color untuk mengganti semua warna teks menjadi hitam. Kita pilih hitam. Setelah itu, karena masih ada beberapa data yang masih bold, kita blok data, lalu kita hilangkan bold-nya. Kita klik bold 2 kali, maka bold akan hilang. Lalu kita lihat juga masih ada beberapa data yang underline. Kita pergi ke ribbon format, lalu kita pilih text, dan kita klik underline. Kita ulangi sekali lagi untuk menghilangkan semua underline. Setelah itu, masih ada beberapa data yang memiliki fill color hijau, biru, dan juga kuning. Untuk menghilangkannya, kita pergi ke fill color, lalu kita klik reset. Semua data sudah rapi. Tidak ada perbedaan format. Selanjutnya, kita akan merapikannya menggunakan function proper. Sebelumnya, kita centang terlebih dahulu instruksi yang sudah kita lakukan. Selanjutnya, untuk mengubah diksi kalimat menggunakan function proper, kita menambahkan sheet baru terlebih dahulu. Selanjutnya, kita kopas header dan juga judul dari data yang kita miliki. Lalu kita paste ke sheet baru. Selanjutnya, kita masukkan function proper. Buka kurung, kita pilih data yang ingin kita rapikan. Di sini, di sel A7. Lalu kita tutup kurung. Data Anne Blackwood yang sebelumnya tidak rapi, sekarang sudah rapi. Lalu, kita drag ke bawah agar semua data mengikuti formatnya. Setelah itu, kita akan merapikan data dari gender sampai dengan country of birth. Kita lakukan cara yang sama. Setelah merapikan data dari name sampai country of birth, selanjutnya kita akan merapikan data font, di mana instruksi soal kita akan mengganti awalan menjadi 62. Sebelumnya kita centang terlebih dahulu instruksi diksi kalimat yang sudah kita lakukan. Selanjutnya, kita pergi ke sheet baru, lalu kita pilih sel A5, lalu kita masukkan function replace. Lalu kita pergi ke raw data yang kita miliki sebelumnya, kita pilih sel F7, kita pilih koma, lalu kita klik, kita masukkan 1, koma lagi, 1,
koma, kita masukkan 62. Kenapa kita tidak menggunakan find and replace? Karena jika kita menggunakan find and replace, angka 08 yang ada di tengah-tengah data juga akan ikut terganti. Maka dari itu, kita menggunakan function replace. Kita pergi ke instruksi soal, lalu kita centang instruksi phone. Selanjutnya, kita akan merubah format data date of join menjadi DD, MM, YY, di mana awalannya adalah hari, lalu bulan, dan yang terakhir tahun. Yang pertama, kita copy terlebih dahulu data date of join pada raw data. Lalu kita paste pada sheet baru. Lalu kita pergi ke ribbon format, number, lalu kita pilih date sesuai dengan instruksi soal, yaitu hari, bulan, tahun. Kita klik. Di sini masih ada beberapa data yang tidak bisa terubah formatnya, dikarenakan di sini Januarinya menggunakan I, yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Kita harus mengubah terlebih dahulu menjadi bahasa Inggris. Dari data ini hanya ada 2 bulan, yaitu Januari dan juga Oktober. Kita akan menggunakan find and replace, yaitu kita akan klik CTRL plus H, lalu kita masukkan Januari pada kolom find, lalu kita replace dengan Januari menggunakan bahasa Inggris, lalu kita pilih replace all, kita klik OK, kita klik done. Maka data yang sebelumnya tidak berubah sekarang mengikuti format yang sudah ditentukan. Selanjutnya kita lakukan pada data di bulan Oktober. Kita masukkan Oktober, lalu kita replace dengan bahasa Inggris, lalu kita replace all, klik OK, klik done. Maka semua data sudah terapikan. Lalu kita akan masukkan registration date dan time. Sesuai instruksi soal, kita akan mengubahnya menjadi format date. Sebelumnya kita centang terlebih dahulu instruksi yang sudah kita lakukan. Selanjutnya, kita pergi ke raw data, lalu kita copy data yang sudah ada, kita paste pada sheet baru kita, lalu kita pergi ke format, number, dan kita pilih date and time. Maka format data pada registration date and time sudah menjadi lebih rapi. Lalu kita pergi ke instruksi soal, dan kita centang format pada registration. Dan yang terakhir, kita akan mengubah format data salary menggunakan mata uang pada awalannya. Yang pertama, kita copy terlebih dahulu data salary di raw data, lalu kita paste ada sheet baru, lalu kita pergi ke format, kita pilih number, lalu kita pilih custom currency. Kita cari dolar.
Kita pilih US dollar. Lalu kita klik apply. Maka format data pada salary sudah menggunakan format mata uang. Lalu kita klik centang pada instruksi salary. Demikian cara untuk merapikan atau mengubah format data pada Google Sheet sesuai dengan contoh soal yang ada. Sekian dari saya, terima kasih.